Halo, nama saya Denny Salbrey. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pet grooming machine. Jadi, latar belakang dari pembuatan produk ini adalah banyaknya perilaku kasar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab karena hewan peliharaan yang tidak menurut. Setelah itu, banyak hewan yang stres pada saat pengeringan dengan blower biasa. Pasti teman-teman juga merasa beberapa hewan peliharaan teman-teman ada yang seperti itu kan. Nah, selanjutnya itu sulit untuk mengeringkan bulu karena berontak dan galak, apalagi kalau dikerjakan sendiri. Nah, sulit untuk dilakukan banyak waktu dan tidak efisien. Nah, jadi apa sih masalah yang diangkat dan apa solusinya? Desain alat grooming yang saya buat itu akan seperti apa sih? Bagaimana cara mendesain alat pengering yang tidak bising? Seberapa besar pengaruh alat grooming terhadap efisiensi waktu yang digunakan? Dibandingkan dengan alat grooming biasa. Nah, solusinya yang saya buat sekarang, alat ini desainnya itu harus mementingkan kenyamanan hewan peliharaan. Misalnya menggunakan pipa atau selang untuk mendistribusikan angin dan karet untuk meredam suara dari blower itu sendiri. Nah, desain itu juga sebisa mungkin tidak menghasilkan suara yang mengganggu hewan peliharaan kita. Dan yang paling penting itu menggunakan sistem semi otomatis sehingga kebutuhan manpower atau orang yang membantu pada saat kita melakukan pengeringan itu sedikit dan lebih mudah. Nah, selanjutnya ada teknologi atau mesin dan alat pesaing yang ada. Jadi yang pertama itu dapat dilihat di sini dari MTS Innovation LLC. Jadi dia bentuknya seperti pakaian yang ukurannya harus disesuaikan dengan ukuran hewan peliharaan kita. Selanjutnya ada pet oven bag. Dan kompetitor yang ketiga ada dari full automatic pet dryer for giant and large dog. Desainnya cukup besar dan yang pasti harganya juga menengah ke atas. Nah, lalu apa sih kelebihan dari teknologi yang sudah saya tunjukkan tadi? Jadi untuk kompetitor yang pertama itu, dia otomatis kelebihannya mudah dicuci, mudah digunakan, tidak banyak komponen, desain yang simple, dan tersedia berbagai ukuran. Juga yang terakhir itu tidak memakan tempat. Nah, kompetitor yang kedua itu mudah dibersihkan, tidak menghabiskan tempat, portable, dan tahan air. Dan kompetitor yang ketiga atau yang terakhir adalah desain alatnya modern, dapat bekerja otomatis, memuat ukuran yang besar, dan tidak memerlukan banyak manpower. Nah, lalu apa sih alat yang saya kembangkan itu seperti apa? Jadi kelebihannya itu mudah dibersihkan dan digunakan yang pasti. Setelah itu desainnya cenderung modern dan dilengkapi dengan tempat tools, filter, sehingga bulu yang dikeringkan dan yang lepas dari badannya itu tidak berterbangan. Mudah dipindah dan tempatnya relatif kecil dan tidak memakan tempat banyak. Dan yang pastinya bekerja secara otomatis. Nah, setelah kelebihan pasti ada kelemahan. Nah, untuk kelemahan dari kompetitor yang pertama, dia itu tidak bekerja secara otomatis karena dapat dilihat sendiri di gambar yang tadi bahwa dia itu menggunakan head dryer yang dimasukkan ke dalam si pakaian pengeringnya itu. Dan yang kedua mudah rusak. Yang ketiga tidak dilengkapi dengan penampung bulu, air, dan blower. Jadi si head dryer ditaruh gitu aja. Nah, itu juga tidak dapat dipakai oleh hewan yang berbeda ukuran. Jadi kita harus tahu ukuran hewan peliharaan kita itu yang ukuran sebenarnya itu berapa agar saat membeli tidak salah ukuran. Nah, ini kompetitor yang kedua
tidak dapat menahan gerakan hewan, tidak dapat bekerja secara otomatis, bahan mudah robek, dan tidak dilengkapi dengan tempat menaruh peralatan grooming. Dan yang kalau kita lihat tadi, dia bahannya parasut, tapi dia tidak menahan air yang ada dari bulu hewan itu, dan bulunya juga terbangnya kemana-mana. Yang ketiga, kompetitor yang ketiga itu dia tidak tertutup sehingga bulu dapat berterbangan, tidak dapat digunakan pada hewan yang memiliki ukuran yang lebih kecil, butuh tempat yang luas, dan harganya pasti lebih mahal. Nah, untuk alat yang saya kembangkan sendiri, itu kelemahannya dia masih harus dibersihkan secara manual, harganya menengah ke atas, dan teknologinya sederhana, tapi dengan sesuai harga yang ditawarkan. Nah, di sini saya ada rencana teknologi atau mesin yang akan saya kembangkan. Saya memiliki sketsa kasar banget. Di sini spesifikasinya saya berencana dimensi luarnya itu 60 cm dikali 55 dikali 70 cm. Dimensi dalamnya seperti yang dapat dilihat di slide, material yang digunakan, fiturnya kita memakai sistem apa. Di sini otomatisasinya pakai HT11 sama Arduino Uno, dan untuk outputnya itu dapat dilihat di LCD. Jadi nanti ada table demand and wishes. Nah, table demand dan wishes ini dia tabel kebutuhan dan keinginan. Dapat dilihat di sini keterangan dan tuntutan perancangannya. Jadi tingkat kebutuhannya itu dapat dilihat di tabel ini. Dan tentu saja dari tuntutan-tuntutan yang tercantum, lebih banyak demand daripada wishes-nya. Dan itu yang jadi faktor kita untuk melakukan perancangan saat akan membuat desainnya. Nah, setelah tabel dan demand dan wishes yang telah kita buat, kita dapat membuat struktur fungsi keseluruhan, atau biasa disebut black box, atau perancangan konsep, atau bisa juga disebut blok fungsi. Di sini ada fungsi utama, jadi di sini ada bloknya, blok hitamnya, proses pengeringan bulu. Yang pertama itu energi masuk, tentu saja energi listrik. Terus keluarnya nanti energi outputnya berupa energi panas. Material masuk pertama itu yang pasti hewan, meskipun bukan material, tapi dia objeknya. Yang kedua itu pasti udara, karena si blower itu menghisap. Nantinya, material outputnya itu yang keluar, yang pertama adalah udara panas, bulu, dan material output yang ketiga itu hewan dengan bulu yang sudah kering. Lalu sinyal outputnya off. Yang dikembangkan. Jadi saya melakukan riset. Dalam perancangan produk ini ada beberapa teknologi yang digunakan sebagai pengembangan, yaitu seperti Arduino Uno, fungsinya sebagai sistem pengontrol, pengendali dari subfungsi atau instrumen lain. Lalu ada DHT11 sebagai sensor suhu ataupun kelembapan, dia yang mengatur. Dan yang ketiga ada centrifugal blower, dia pengalir dan penyebar udara panas. Dan selanjutnya ada motor stopper sebagai penggerak kipas atau blower fan-nya untuk lebih mensirkulasikan. Nah, untuk outputnya kita ada LCD sebagai pengontrol atau output suhu, dan yang ketiga sebagai transportasi itu ada pipa heat resistant sebagai jalur distribusi udara panasnya. Nah, setelah kita mendapatkan komponen yang kita inginkan, kita rakit. Fungsi dan mekanismenya seperti yang sudah terlihat di sini. Dan seperti yang sudah saya jelaskan juga, hewan ditaruh dulu, sinyal on, energi yang masuk, listrik tentu saja diolah oleh Arduino Uno, kemudian Arduino Uno memerintahkan DHT11 untuk mengatur suhu, dan menghidupkan heater blower dan lain-lainnya. Akan keluar hot air
udara panas yang akan ditransfer ke rak oleh pipa resisten. Dan yang kedua, yang berikutnya itu udara panas akan mengenai hewan yang ada di dalam dan mengeringkan bulunya. Energi outputnya yang keluar itu gerak dan panas. Material outputnya hewan berbulu kering, bulu rontok, dan uap panas tentu saja. Lalu sinyal outnya off. Di sini ada diagram subfungsi. Setelah itu ada tabel solusi dan subfungsi. Di sini kita punya subfungsi karena ada berbagai sub, dari penyala, pengontrol, pemindah daya, produksi, blower, penggerak, dan penunjang. Nah, setelah kita mengetahui beberapa alternatif pilihan yang lain, seperti penyala misalnya, atau pengontrol. Jadi, alternatif yang pertama itu kita bisa pakai Arduino Uno, alternatif yang kedua itu kita bisa pakai DHT11 juga, atau yang ketiga, sebagai alternatifnya itu kita bisa menggunakan manual. Seperti itu. Nah, di sini setelah kita mengetahui tabel solusi dan fungsinya, kita merakit komponen apa saja atau fungsi dan solusi mana saja yang cocok dirangkai untuk menjadi varian 1, 2, dan 3 untuk membuat desain selanjutnya. Di sini kita mendapatkan untuk varian 3 itu A1, B1, B2, C3, B4, B5, A6, dan A7. Varian kedua itu B2, A2, C2, B3, A4, C5, C6, dan B7. Begitupun varian 1, dia C1, C3, B2, A3, C4, A5, A6, dan B7. Seperti itu. Setelah kita mendapatkan varian-variannya, kita akan menentukan mana varian desain yang lebih efektif dan memenuhi persyaratan di tabel demand and wishes yang sudah kita buat. Di sini kita memakai value scale. Kita memakai guideline VDI 2225. Dapat dilihat di layar. 0 poin itu, poin 0 itu artinya tidak memuaskan, poin 1 itu ditoleransi, poin 2 itu memadai, poin 3 itu bagus, poin 4 itu sangat bagus atau ideal. Nah, ayo kita membuat perhitungannya. Nah, di sini ada poin objektif. Jadi poin objektif itu kita membuat persyaratan atau faktor mana saja yang menurut kita itu penting. Lebih penting. Di sini saya membagi perawatan, operasi, dan perawatan assembly. Untuk perawatan mesin, di sini kemudahan perawatan saya beri nilai 0,2, 0,2. Lalu kemudahan perawatannya dikalikan dengan nilai perawatan yang saya berikan, 0,2. Hasilnya akan mendapatkan 0,8. Begitupun seterusnya. Nilai-nilai yang setelah saya dapat, akan dimasukkan ke dalam tabel evaluasi sebagai salah satu faktor. Nah, ini dia tabel evaluasi. Dari semua kriteria yang ada di sini, yang kita inginkan, dan bobot yang sudah kita dapat, dengan parameter-parameter yang sudah kita tentukan juga, varian 1 mendapatkan poin untuk kemudahan perawatannya itu, tingkat kepentingannya itu 3 skalanya. Dan frekuensi perawatannya 2. Nanti kita kepentingan ini dikalikan dengan bobot yang sudah kita dapat, lalu hasilnya menjadi BM, dan 0,2. Kita juga melakukan seperti itu,
kepada varian 2 dan varian 3 sehingga akan didapatkan hasil atau jumlah poin seperti varian 1 ini dia mendapatkan 2,15 poinnya. Varian 2 dia mendapatkan 2,43 dan varian ketiga dia mendapatkan poin 3. Poin terbesar merupakan poin yang kita ambil. Merupakan desain yang kita ambil karena poinnya lebih tinggi dibandingkan varian 1, 2, atau varian 3. Karena otomatis varian 3 itu dia memenuhi kriteria dan persyaratan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya sketsa di sini ada sketsa konsep varian yang pertama. Di sini saya membuat desain box pengering itu menggunakan hair dryer dan dia itu bergerak secara manual, harus digerakkan oleh kita sendiri. Seperti ini. Jadi dia digerakkan dari atas. Sketsa konsep varian yang kedua, dia menggunakan blower fan, dia nggak menggunakan hair dryer atau blower yang sentrifugal atau yang keong. Dia menggunakan blower fan biasa, dia menggunakan stainless dan PVC. Sketsa konsep varian yang ketiga, ini dia menggunakan materialnya itu sama, stainless steel dan PVC, beberapa bagian, dan kaca depannya untuk pintunya. Dimensi luarnya itu dia seperti yang ada tertera di gambar. Nah, ini adalah rancangan terpilih atau yang sudah fixnya. Di sini ada desain 3D-nya dan ada desain 2 dimensinya atau sketsanya. Seperti ini. Sama seperti varian yang ketiga, karena dia yang sesuai, akhirnya kita membuat desain 3D-nya dan itu yang paling sesuai dan yang kita inginkan, memenuhi persyaratan, maka terpilihlah rancangannya itu yang varian ketiga. Dia menggunakan blowernya itu blower sentrifugal atau keong. Seperti ini. Lalu material pintunya itu kaca, karena kita ingin melihat juga keadaan peliharaan kita yang di dalam, dan lubang-lubang yang di bawahnya ini itu sebagai jalur transportasi dari si pipa yang dimasukkan ke dalam untuk mentransfer si panas dari blower yang kita nyalakan. Lalu di sini ada LCD. Kalau terlihat dari rancangan yang ketiga tadi yang di atas. Nah, di sini dia itu case-nya stainless steel, yang bagian dalam itu PVC. Yang kedua itu dia tempat penyimpanan. Nah, yang ketiga itu dia LCD. Berupa LCD, dan yang keempat itu tombol on-off. Yang kelima itu blowernya, blower keong. Kenapa kita kenapa saya lebih memilih blower keong ini? Karena dia sistemnya otomatis dan bisa panas, kita atur. Setelah itu dia kalaupun misalnya rusak atau memang lifetime-nya sudah pada batasnya, kita dapat mencari blower yang lain, blower keong yang lain. Dan harganya yang tersebar luas, banyak, itu rata-rata terjangkau dan banyak variasinya dibandingkan dengan varian 2 atau varian 1. Seperti itu. Nah, yang keenam itu dia pintu kaca, karena saya pemilik pasti
ingin mengetahui keadaan peliharaannya yang di dalam kan, apa dia nyaman atau tidak, seperti itu. Nah, untuk si pintu dari penutup blowernya atau ruang blowernya itu dia menggunakan stainless steel juga, seperti itu. Lalu di pintu kaca ini juga terdapat besi yang direkatkan nantinya ke magnet untuk supaya tidak lepas-lepas, mudah terbuka ya. Lalu ada handle-nya juga. Daftar referensi ada 10. Semoga bisa membantu kita semua atau yang menonton untuk lebih mengetahui, apalagi pecinta binatang ya. Sekian dari saya, semoga membantu. Terima kasih.